dia. Setelah dia menyelesaikan tugasnya, terangkat ke surga, dia berkata, ya itulah kami mengakui dia bahwa dialah Tuhan itu, bahwa dialah yang Maha Kuasa. Iya, berarti Yesus ini adalah manusia yang kerasukan Tuhan, betul? Kerasukan. Supaya Bang Juma paham. Salah lagi Bang Juma ini, salah Bang Juma ini. Lalu yang benar gimana? Yang benar gimana? Pintar Bang Juma. Tadi kan Juma berkata Tuhan Yesus tidak berkata-kata dari dirinya. Berarti ada kehendak Allah yang otoritas Allah yang harus bekerja dalam diri tubuh Yesus. Itu Anda jawab sendiri. Berarti dalam diri Yesus ada Tuhan, betul? Iya, tubuh. Berarti manusia ini kemasukan Tuhan, betul? Kemasukan Tuhan. Supaya Bang Jumat paham. Kemasukan Tuhan. Yang kemasukan Tuhan. Tuhan kemasukan dalam dirinya. Itu yang aslinya, itu jelma manusia Bang Juma. Menjelma menjadi manusia lagi. Menjelma menjadi menjelma lagi. Yang mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Manusia Bang. Ini roh saya yang manusia Bang. Dengar dulu Bang Juma. Ini roh saya yang berbicara ini sekarang Bang Juma ya. Nanti suatu saat ada roh yang masuk lagi ke saya, bukan roh saya lagi yang berkata-kata, tapi namun Tuhan itu, roh Tuhan itu sendiri, roh ilahi itu sendiri yang berkata-kata dari mulut bibirnya Yesus sebagai manusia gitu loh Bang. Iya, berarti Yesus kemasukan angin atau kemasukan roh lain, bukan. Saya tanya dulu, Yesus kemasukan angin atau kemasukan Tuhan? Bang Juma kemasukan melulu Bang Juma ini. Kemasukan apa Bang? Dia tidak ada kemasukan karena dia itu di dalam diri Allah. Dia itu firman yang menjadi daging. Lain lagi nih, lain lagi. Yang satu lain lagi. Supaya paham Juma gitu loh Bang. Supaya paham. Supaya paham kan? Sebentar. Allah di situ Bang Juma turun menjadi daging, dan daging itu menjadi Yesus. Nah, dia itulah Yesus pada saat di bumi. Manusia. Tapi dari firman itu kan dia di dalam diri Allah sendiri. Dan seperti itu yang keputusan kami. Jadi yang mana yang benar ini? Bang Juma yang makanya tadi Bang Juma nggak dengar banyak ngomong, bilang kemasukan lah, enggak ngomong jadinya. Di situ yang bingung sendiri kata-katamu yang nggak jelas juga. Yang benar yang mana? Yesus ini manusia kan? Manusia. Ya. Sampai naik ke surga pun dia lambangnya anak manusia. Sampai ke surga pun dia lambangnya terus apa hubungannya Anda? Kenapa bisa Anda tuhankan? Padahal dia manusia. Dia maha berkuasa. Tapi dia manusia. Maha berkuasa. Iya, menjadi manusia kan berkuasa, Bang Juma ini. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Segala kuasa di bumi di surga telah diberikan kepada Yesus. Selesai. Kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Bang Juma, kenapa dia manusia tidak mengatakan bisa itu? janji. Tadi katanya maha kuasa. Bisa janji begitu. Tapi dia yang kalau tahu. janji dia. Kenapa dia tidak bisa menggambar? Bukan nggak tahu juga. Dia kepada salah satu wakil kalian. Dia belum ada wewenang untuk mengatakan itu Bang Juma. Kenapa kemudian Yesus tidak bisa? Kenapa dia tidak bisa menahan rasa lapar? Manusia bang. Tadi katanya maha kuasa. Aduh salah lagi Bang Juma ini. Nanti kalau dia Bang Juma salah terus Bang Juma ini. Tadi Anda mengatakan Yesus maha kuasa. Manusia bang. Nggak makan nggak minum bukan manusia itu bang. Jangan salah bang. Dia makan. Tapi kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Maha kuasa itu bisa dijadikan dia apapun bisa diberikan. Terus kenapa dia nggak bisa tahan rasa lapar? Ya, 40 malam dia puasa Bang Juma. Jangan salah. Setelah itu lapar atau tidak? Iya kan menjadi lapar atau tidak setelahnya? Kalau dia bukan manusia Bang Juma tidak akan lapar Bang Juma. Lah, berarti dia manusia kan? Manusia adanya dia datang ke dunia, Bang. Terus kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Karena segala kuasa telah diberikan kepadanya. Katanya dia lapar. Iya kan jadi kemanusiaan kan? Lah kan tadi katanya maha kuasa. Walaupun dia manusia maha kuasa. Iya menjadi manusia maha kuasa. Bagaimana Anda bisa mengatakan maha kuasa? Dia lapar. Karena manusia, manusianya, Bang. Tapi katanya maha kuasa. Iya menjadi manusianya. Iya tapi katanya maha kuasa. Iya, cuma pun tahu dia lapar. Iya maha kuasa. Tahu Tuhan Yesus itu. Apa di hati murid-muridnya tahu Yesus itu. Semua tahu dia. Dia maha kuasa atau tidak? Dia maha kuasa atau tidak? Makanya Tuhan mengatakan kuasa manusia itu. Tapi kenapa dia lapar? Saja, gitu loh.
Lah kan manusianya Bang Loh, Juma. tapi katanya maha kuasa. Karena Oke. Iya, apa yang menjadi manusianya Bang Juma. Lah, tapi katanya maha kuasa tadi. dia lapar belum Maha kuasa makan. bisa Ini Bang Juma. Bang Juma Menyebabkan orang mati bisa ratanya bersuara. orang dia kaya. lapar. Alam pun bertekuk lutut. Bahkan setan-setan Tapi bertekuk lutut. kenapa dia lapar? Kenapa dia lapar? Manusia Bang Juma. Jadi Tapi katanya maha kuasa. Bang Juma. Tapi katanya maha kuasa. Karena Iya, Iya, anak kan manusia. manusia. 100%. Maha kuasa 100% selesai. Kalau maha kuasa kenapa dia lapar? Tuh, Bang Juma nih, Terbalik Bang aja. Juma kayak tanya orang Justru kaya, Anda yang orang aneh. Ternyata satu aja dong, biar Tuhan nggak lapar, nggak Maha bertimbang-timbang. kuasa. Namanya manusia lapar. Namanya manusia lapar. Kuasa umat Islam gitu loh, satu aja yang maju gitu. Biar enak Tuhan kan. Yesusmu maha kuasa. Iya, betul Saking itu. kuasanya tak bisa menahan manusia. Tanya kayak jalan saya ini, udah tunjuk jalannya yang benar, dia bilang tanya lagi. Tanya terus Begini Bang, muter-muter Bang Juma. begitu. Bang Juma ya, paham Bang Juma ya. Misalkan Bang Juma ini tanya rumah sana, Tuhan itu bagi Abang Juma benar. tuh balik lagi Yesus tanya. itu maha kuasa. Juga dia. Juga dengan tidak Bang Kamu. Juma. Juma tidak memahami apa Kenapa yang kami dia pahami. lapar? Karena Walaupun dia Abang manusia. paham, Loh, kalau Quran Abang paham, katanya ya maha udah, Bang. kuasa. Iya kami emang. paham dengan Tapi Al-Quran, kenapa Bang. lapar? Karena dia manusia. Oke, manusianya. Dia maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Apapun, Menjelma manusia maha kuasa. apapun dosa manusia pun bisa Muter-muter diampuni dia. Bang Kenapa Juma dia ini. lapar? Muter-muter nih. Kan, makanya. Kan manusianya Bang Juma. Tapi katanya maha kuasa. Tidak air. Iya, menjelma manusianya. Apa Tapi masalahnya katanya Bang maha Juma? kuasa. Iya, menjelma manusianya maha kuasa. Tapi kenapa dia lapar? Kalau sudah dia meninggalkan ke dunia ini Bang Juma, di surga dia tidak makan lagi. Bang Juma. Berarti dia tidak maha kuasa. kuasa. Kuasa kenapa dia lapar? Dia belum selesai tugasnya Bang Juma di dunia Bang Juma. Dia Apa? lapar Bang Anak Juma. sekolah punya Belum tugas. selesai tugas dia Bang. Prosesnya belum Ada-ada selesai. saja Dia lapar kalian Bang. ini. Lapar lagi. Cerita-cerita dongeng kayak begini Bang kalian jadi Juma, tidak ini iman. dia bingung sendiri muter-muter. Juma. Tanya Manusia sini yang tidak kenapa berakal. lapar? Kan Tuhanku maha maha kuasa, Kan tapi di tidak situ. kuasa menahan lapar. Di situ yang Begini, Bang bingung. Juma. Tanya orang Tuhanku gitu maha loh. kuasa, tapi tidak kuasa melawan ngantuk. Apa-apaan Anda ini? Juma. Kamu tuh Ada sesat. rumah Juma. sakit jiwa nggak dekat-dekat situ? Kamu tuh Juma sesat nampakku. Iya, sesat dia. Bagaimana Kayak- mungkin kayak Anda tanya rumah mengatakan gitu. Tuhan Anda maha Misalkan kuasa, tanya tapi dia rumah. tidak bisa menahan Itu lapar? rumahnya di sana. Begini, Balik Bang lagi, Juma. balik lagi Kalau tanya. masalah makannya itu selama dia di dunia Bang Juma. Dibilangin. Selama dia di dunia Bang Juma. Dengar dulu Bang Juma. Bang Juma Selama di dunia Bang Juma. sendiri. Apa yang dilakukan manusia, apa yang dikerjakan manusia, apa kehidupan manusia, itu masih tetap dijalankan dia dan diperlukan Tuhan Yesus. Berarti dia tidak maha prosesnya, Bang, kuasa. naik ke surga dia Bang, itu tidak akan nahan Berarti lagi. dia Bukan tidak maha maha Dia kuasa. kuasa berarti namanya Bang Juma. Dia tidak maha kuasa. Gimananya? Tapi belum selesai sebagai manusia biasa. Belum selesai gimananya? Dia kan Kapan maha dia? kuasa. Kapan Nanti dia lah. kemudian maha kuasa pada saat mana? Kayak- Sudah naik ke surga dia udah maha kuasa. Oke. Dia nanti nih. Kayak misalkan Bang Manusia. Juma lari. Kapan finishnya? Kapan finishnya? Itu tanya melulu orang. Makanya Juma Orang yang sesat bagi saya. Astaga. Tapi ya saya bilang sama pemirsa. Jadi misalkan Jadi Bang Juma maha lari. Yesus, Kapan finishnya? Kapan finishnya? Bung, maha kuasanya Yesus itu Kapan kapan? Juma ini? Bahkan paham Juma Alkitab dengan sesungguhnya. Enggak, saya tanya, kapan Yesus itu maha kuasanya kapan? Juma. Saya diajarkan pendeta, saya nggak percaya dengan kata-kata pendeta Bang Juma. Nggak percaya saya sedikit pun. Tetapi setelah Apalagi saya. pribadi kita, Apalagi saya. pribadi kita dengan Iya, makanya di situ nggak percaya. Modal balik tanya. Kenapa lapar? Katanya Enggak, yang saya tanya. kuasa. Dengarkan. Ini kayak orang Kalau naik ke surga dia ada lagi Bang Juma itu nasi. kayak belum lari. Mana finishnya? Kan belum lari juga. Enggak, yang tanya saya gitu tanya loh. Yesus itu kapan? Apa sih? Kemahakuasaannya itu kapan? Waktu memberikan 5.000 orang itu bisa kuasa aja tuh, memberdik alam. Oh, tapi kenapa dia lapar? Enggak bisa nahan lapar. Tapi belum selesai tugasnya Bang secara dunia. Iya. Nah, Giliran memberikan makan 5.000 orang dia Bisa. maha kuasa.
Jadikan batu jadi roti. Bisa, itu kan banyak dia sendiri lapar. Bang Juma. Hah? Kan manusianya Bang Juma. Yang tadi memberikan makanan itu apa? Manusia atau hantu? Yang memberikan makanan 5.000 orang? Ya Yesus itu sendiri. Ya kan? Ya, manusia atau Tuhan? Ya, Dia Tuhan. Yesus juga. Yesus itu. Iya. Apaan sih? Bang Juma. Nah, kan nggak paham kan? Bang Juma yang bingung. Astaga, ketawa sendiri lagi. Nggak paham, bingung. Oke, saya tanya. Jadi ketika Yesus itu sudah di surga, dia maha kuasa. Ya jelas. Dia anak Allah maha tinggi. Maha tinggi, maha tinggi. Tapi dia masih makan raja atas segala raja. Oke, pertanyaan saya berikutnya. Dengar. Di dalam Ibrani 10 nomor 12 dikatakan Yesus berdiri selama-lamanya. Di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 56, Yesus kemudian duduk selama-lamanya. Di dalam Ibrani 10:12 Yesus duduk selama-lamanya. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 56 ya. Di situ dikatakan berdiri selama-lamanya. Yang mana yang benar? Di surga Yesus itu duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya? Sebagai hakim adil. Sebagai hakim yang adil. Yang saya tanya, di dalam kitab Ibrani 10 nomor 12 Yesus duduk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Di Kisah Para Rasul 7 nomor 56 Yesus selamanya berdiri di samping Bapa. Mana yang benar? Yesus itu duduk selama-lamanya atau berdiri selama-lamanya atau duduk jongkok? Naik jongkok, duduk nongkok. Begitu, naik turun, ngeper. Begitu selama-lamanya, duduk dan berdiri gitu. Bisa Anda perhatikan? Allah, anak manusia duduk di sebelah kasih duduk. Bisa Anda perhatikan duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya itu seperti apa? Untuk memahami bahwa anak Allah, anak manusia itu saudara-saudara penyembah manusia, saya tanya, boleh Anda perhatikan duduk selamanya dan berdiri selama-lamanya itu bagaimana? Ayo berdiri dulu, Agus. Agus, kau berdiri dulu. Berdiri selama-lamanya, habis itu kau duduk selama-lamanya. Gimana? Perhatikan coba. 1, 2, 3. Ayo. Bang Juma, apa kiranya? Ayo. Saya katakan dengan Bang Juma ini, Bang Juma ini tidak akan paham. Bang Juma, katanya Tuhanmu maha kuasa. Dia bisa hadir di rumah. Nanti dia di surga maha kuasa. Saya tanya bagaimana caranya maha kuasa? Duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya itu gimana ceritanya? Coba ketetapan dia ada di surga, ketetapan dia di dunia pun ada ketetapan dia. Bukan berbicara ketetapan, ini diceritakan dia duduk selama-lamanya dan berdiri selama-lamanya. Itu gimana ceritanya? Makanya Bang Juma tak paham kan? Gue jadi saya nggak paham. Ya kalau saya tanya sama kenapa Bang Juma? Allah itu beda dengan manusia kita. Tuhanmu duduk selama-lamanya, tapi di data lain dia berdiri selama-lamanya. Mana yang benar, duduk atau berdiri? Makanya Bang Juma ini jangan-jangan nonggeng. Bang Juma, makanya Bang Juma ini salah. Kalau kami berdua, kalau Tuhan Yesus batu karang, kenapa jadi Bang semua yang salah, Cak Ayu? Iya, kalau saya tanya balik begitu, kamu mau jawab apa? Di mana? Bingung juga kan? Hubungannya Anda bertanya ke saya. Di dalam kitabmu dikatakan adanya kata-kata katiso. Katiso itu duduk. Hestemi itu berdiri. Antara katiso dan hestemi itu dua kata dan dua pekerjaan yang berbeda. Dan di situ sama-sama dikatakan apa? Dia nekes selama-lamanya. Selama-lamanya dia duduk, selama-lamanya dia berdiri. Itu gimana ceritanya Paman Sam? Dengan waktu yang bersamaan. Itu kan dibaca dulu. Selama-lamanya loh. Bisa, selama-lamanya dipakai Tuhan. Baca dulu kasih habis. Jangan beda ayat sebelumnya. Gimana ceritanya Itu loh, Bang Juma. Gimana ceritanya? Paham Alkitab Bang Juma ini. Kok jadi saya nggak paham? Sama Ferdinand sama siapa kamu berdebat menurut orang Kristen seperti saya yang bodoh ini? Ibrani 10, saya bacakan ayatnya, saya bacakan datanya. Tetapi Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan. Bapak, bagi kita itu Juma ini kayaknya nggak pas, memang sesat. Nggak cerdas, Bang Juma nggak cerdas. Tanya aja gitu. Kita tidak bisa Juma ini. Ibrani 10 nomor 12. Baca Alkitab 10. Ibrani 10:12. Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Bapa. Saya prengki Bang Juma semaunya dia. Tapi Juma itu sungguh aku melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Bapa. Mana yang benar, duduk selama-lamanya atau berdiri? Paham kamu, coba paham. Nggak paham, dia nggak paham. Kamu Dia tanya begitu, berarti dia nggak Makanya cari sendiri, tanya lah. Duduk atau berdiri? Berdoa dulu sama Tuhan Yesus, berdoa. Saya bilang sama Tuhan.
Coba Saya bilang Yesus itu kan manusia. Yesus itu kan manusia. begitu. Yesus itu kan manusia, bisa berdiri, bisa duduk. Coba kamu praktekkan berdiri selama-lamanya, di waktu yang bersamaan duduk selama-lamanya. Itu seperti apa keadaannya? Jongkok berdiri gitu. Bang Juma. Berkuasa di surga selama-lamanya, berkuasa di bumi selama-lamanya. Gimana itu Bang Juma? Tidak dikatakan begitu, lain dalilnya. Allah berkuasa di bumi dan di surga. Gimana Bang Juma? Gini. Berarti dia turun dari surga dulu. Coba di saya bumi, dia praktekkan berkuasa, ya. yakimi orang. Coba saya praktekkan duduk selama-lamanya ya. Kerja lagi di surga gitu. Ini duduk. Jadi, ini duduk. Ya, Duduk selama-lamanya. Berdiri selama-lamanya. Ini berdiri. Tuhan. Kamu berdiri selama-lamanya. Duduk selama-lamanya. Waktu bersamaan gimana? Begini. Dia maha kuasa. Begini. Makanya dia maha kuasa. Begitu. Kalau Juma Begitu. tidak akan bisa Bang Juma seperti Allah. Tidak akan bisa. Bukan seperti itu. Karena dalil kita mengatakan itu. Seperti itu. Harus sehat pikiranmu lah, Bang. Nggak sehat namanya itu. Iya, tidak pas itu. Tidak memahami. Nggak sehat terus, nggak pikir juga Berdiri gitu. selama-lamanya. Duduk selama-lamanya. Nah, udah baca semua kitab itu. Apa tujuannya? Udah Dia baca. nggak baca, dia bedas seenaknya pikirannya dia. Itu dibaca. Sepotong dibaca. Abang Suman ini keren juga. Keren, iya. Keren juga nih orangnya ini, tapi salah mikir berarti. Tapi orangnya salah mikir, makanya Iya, kalau sama saya Bang Juma itu, dia saya nggak manusia bodoh. paham. Saya manusia bodoh Bang Juma, tapi bagi saya Juma itu tidak ada apa-apanya Bang Nggak Juma. Nol. paham. Iya, Saya nol. nggak paham. Oke. Nol, kasih nol aja dia kalau. Iya, oke. Dia kayak Astagfirullah. Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kami berdoa dan semua yang percaya kita berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk semua jemaat dan para pelayan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur. Kita semua diberi kesehatan, sukacita. Mungkin beberapa di antara kita ada dalam sejumlah pergumulan. Tapi ingat, kita sembah Allah yang maha besar. Kalau kita sembah Allah yang maha besar, maka kita dengan iman dapat berkata, masalah sebesar apapun, Tuhan kita lebih besar. Amin. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan atau kurang mengenal Tuhan, suka membesar-besarkan masalah. Dia akan selalu datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, masalahku besar. Tuhan, sakit penyakitku mengerikan. Tuhan, ekonomiku hancur. Tuhan, begini begitu dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak salah sepanjang itu adalah mengeluh kepada Tuhan dan bukan mengeluh tentang Tuhan. Itu dua hal yang berbeda ya Bapak Ibu. Mengeluh kepada Allah itu artinya setiap pengeluhan itu didorong dengan motivasi mempersalahkan Allah. Itu namanya mengeluh tentang Allah. Tapi kalau mengeluh kepada Allah boleh. Karena memang dia tempat pelarian kita satu-satunya. Tapi anak Tuhan yang sejati akan dengan iman lebih membesar-besarkan Allah daripada masalah. Ya, dia akan lebih memuliakan Allah. Dan saya berharap Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di ruangan ini adalah orang-orang yang membesar-besarkan Allah. Membesar-besarkan Bapa. Membesar-besarkan Tuhan Yesus. Membesar-besarkan Roh Kudus. Di atas semua masalah kita. Amin. Saudara percaya kita hanya menumpang sementara di planet ini. Amin. Ini bukan tempat kita. Di sini kita di training. Bukan ini destinasi kita. Kita punya final destination yaitu heaven. Sorga. Ya, bukan putar-putar di sini itu. No. Terus dengar khotbah itu dibawa kepada satu pemikiran yang lari lewat ini dunia.
Langsung ke sorga pikirannya. Satu tempat yang bersifat rohani dan kekal, yang tidak akan ada air mata, tidak akan ada tangisan, tidak akan ada maut, tidak akan ada panas, terik, lapar, haus, tersinggung, tidak ada. Sakit hati, kepahitan, salah mengerti, tidak ada. Tapi di sini masih di training, amin. Perlu di training sama kayak orang mau tes polisi, mau masuk polisi mesti latihan. Mau masuk tentara harus latihan. Mau kerja di perhubungan, apalagi mau jadi pilot, tidak bisa tidak training. Baru terbang, tak kayak di bontua ya kan. Harus training. Tidak baru 2 minggu, saya mau bawa pesawat, cari mati. Itu biar tiket mahal pun saya rela angus tiketnya, saya tidak terbang. Kau terbang sendiri. Biar saya jalan kaki saja, kalau bisa sampai ya. Nah baik, Bapak Ibu jemaat, malam ini saya ajak kita baca satu bagian firman Allah dari Injil Yohanes. Ya, saya malam ini tidak bahas 1 Timotius dulu. Saya mau soroti Injil Yohanes pasal 8 ayat 43 sampai 45. Perhatikan ayat-ayat ini dan kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Saudara-saudara, harusnya tiap Rabu kita bahas surat 1 Timotius. Dan kita sudah sampai di 1 Timotius 6. Tapi hari ini kenapa kok tahu-tahu saya mulai dengan Yohanes pasal 8 ayat 43 sampai 45. Karena selain berkhotbah, malam ini juga adalah momen tanggapan balik saya kepada channel Donditan. Channel Donditan mempersoalkan salah satu penggalan video yang adalah khotbah saya, di mana saya berkata Donditan anak setan. Beberapa orang yang tidak mengerti kitab suci akan melihat itu, wah ini makian nih. Nah, saya mau beri keterangan malam ini. Buat semua orang yang bukan Kristen, lalu mau komentari kitab suci kami. Kalau hanya baca Alkitab kami tidak larang. Yang dilarang itu menafsirkan. Kalau menafsirkannya benar, tidak apa-apa. Kalau menafsirkannya salah, nah itu masalah. Saudara ingat Ahok masuk penjara gara-gara apa? Kutip ayat Al-Quran, ya. Lalu omong mungkin tidak pada tempatnya, itu diproses hukum. Cuma 1 ayat. Donditan berayat-ayat. Lalu saya sebagai rohaniwan, dan saya menyebut diri saya sebagai seorang apologet di Indonesia. Pembela iman. Itu tugas kami. Untuk mengingatkan, untuk menegur. Ya, supaya jangan sampai orang-orang yang tidak paham, tidak mengerti. Apalagi dengan motivasi yang salah, pemahaman yang salah. Mendapatkan informasi dari sumber-sumber yang salah. Seputaran Kristen, nah itu kami ingatkan. Karena kalau sudah sumbernya salah, apalagi berkaitan dengan kitab suci kami, itu tidak boleh. Al-Quran itu kitab sucinya orang Islam. Alkitab itu kitab sucinya orang Kristen. Al-Quran itu ada cara tafsirnya. Alkitab juga ada cara tafsirnya. Saya mengajarkan kepada semua umat Tuhan supaya menghormati agama manapun. Dan jangan coba-coba menafsirkan kitab suci agama orang. Jangan. Ini negara hukum. Jelas hukum di Indonesia. Saya ingatkan nasib Pak Ahok.
Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kace, ya. Lalu siapa lagi? Yang Pelo nih, Gracia Pelo. Mereka ditahan semua kan? Ya, karena mungkin mereka mengotak-ngatik. Tapi lihat saja dengan bebasnya Don Ditan bahas Alkitab kita tafsir secara ngaur. Ahmad Kainama tafsir secara ngaur. Bebas sekali. Makanya ini saya senang khotbah ini supaya pemerintah dengar. Polisi dengar. Jaksa dengar. Presiden yang masih aktif dengar. Calon presiden baru juga dengar. Ini surat terbuka dari pendeta Mel Atok. Bahwa seperti tidak ada kesetaraan di bangsa ini. Seenak-enaknya orang menafsirkan kitab suci kami yang kami hormati. Lalu kami beri label anak setan. Dan itu ada di kitab suci kami. Ini yang saya mau jelaskan malam ini. Jangan hanya mau menyakiti tapi tidak siap dengar seruan keras dari kami. Itu tidak adil. Ya. Nah, adapun Senin malam ya. Senin malam itu saya ada live seputaran Israel Iran. Menurut kitab suci kami dan dalam penerapan dalam konteks gereja. Tapi ternyata ada live juga di channelnya Don Ditan yang membahas video saya. Nanti saya tunjukkan. Di situ saya udah masuk, saya bilang tolong buka biar saya masuk, kita langsung diskusi. Tapi karena saya kan pakai handphone, biasa kalau pakai tim mungkin saya langsung masuk. Selesai saya live, karena saya tahu mereka masih live, saya langsung masuk. Saya ini agak gaptek ya masalah begitu, mesti ada yang bantu kayak Zoom apa aja saya tidak terlalu paham. Bahkan kalau saya kasih kuliah orang secara online pun, itu ada adminnya. Saya tinggal dihubungi, bukan saya admin. Saya tidak ngerti. Begitu. Kalau dibantu tim baru saya paham. Tapi waktu itu memang mungkin mereka tidak perhatikan bahwa saya masuk sehingga tidak ada ruang. Di situ saya mau langsung jelaskan sebenarnya ya. Tapi puji Tuhan, ini waktu yang baik. Karena besok dan seterusnya saya sudah tidak ada waktu. Saya khotbah di beberapa daerah. Ya, tapi jangan takut, hari Minggu saya tetap ada. Saya akan ke Sulawesi, saya akan ke Papua, saya akan ke mana-mana. Dan jadwal saya padat sekali. Ya, makanya saya pikir, waduh kapan nih? Ternyata malam ini menurut saya momen yang bagus. Jadi memang saya bicara panjang lebar di sana dan ada latar belakang. Kenapa kok tahu-tahu saya bilang Don Ditan anak setan atau dipakai setan. Ya. Nah, ini video pertama di mana di channel mereka minta supaya saya jelaskan. Jadi saya mau jelaskan panjang lebar. Tunjukkan dulu videonya, ini lampu-lampu dikasih mainkan kalau mau tayang video, ya toh. Jangan terlalu terang, ya kan. Jadi Pak punya dasar apa bilang Don Ditan anak setan. Nah, ini suka rubah-rubah firman cuma setan. Kalau ada tuduhan, kalau ada dugaan bahwa Koh Don Ditan merubah-rubah ayat Bible, laporkan saja. Penjarakan saja Koh Don Ditan. Berani nggak melaporkan Koh Don Ditan? Berarti poinnya satu yang merubah-rubah firman Tuhan adalah setan. Iya. Terus yang dialamatkan ke Koh Don Ditan. Itu dianggapnya saya. Iya. Oke, pertama dia bilang Koh Don itu iblis. Coba dia suruh buktikan Koh Don iblis. Bisa nggak dia buktikan? Kita tunggu ya. Buktikan ucapanmu. Berapa lama saya kasih waktu buat membuktikan ini? Nah, ini sekarang waktunya. Saya membuktikan bahwa Don Ditan anak setan atau dipakai setan. Jelas bahwa dalam video itu saya bilang Don Ditan itu merubah firman sehingga label anak setan itu saya berikan kepada dia. Apa yang menjadi dasar tahu-tahu label anak setan ini diberikan kepada Don Ditan atau orang-orang siapapun. Bukan cuma Don Ditan, pendeta sekalipun. Saya sekalipun, ketua sinode sekalipun, mau ketua gereja dunia sekalipun, kalau coba rubah-rubah firman, anak setan. Ya, bukan cuma Don Ditan, siapapun begitu. Ya, nah tentu saya mesti beri keterangan lebih lanjut apa yang saya maksudkan dengan merubah firman dalam khotbah tersebut. Ya. Sehingga terang benderang maksudnya apa? Karena sumber video itu saya.
Jadi harus saya yang paling tahu arahnya kemana. Saudara tahu bersama bahwa itu potongan terlalu pendek. Lalu mereka bilang, kalau Donditan rubah firman ya penjarakan saja. Saya ini bukan banci yang sedikit-sedikit lapor. Saya mainannya bukan lapor-lapor. Banyak orang suruh lapor, orang saya kurang tertarik, banyak yang mau saya kerjakan. Banci itu lapor-lapor. Omong yang bikin tersinggung orang mau. Orang baru kasih sedikit, sudah bingung. Jadi pendeta Mel Atok tidak mainannya lapor-lapor, itu banci. Kalau ada orang Kristen lain yang mau lapor, menurut saya tidak ada masalah. Tapi buat saya itu banci, saya tidak mau, saya tidak ada waktu. Ya, tapi saya ingatkan kasus Ahok tadi, nanti saya buktikan video-video yang menjadi pemicu. Kenapa? Kok tahu-tahu saya bilang dia merubah firman? Dan yang merubah firman itu anak setan. Dipakai setan. Nanti sepanjang khotbah ini saya akan kasih keterangan-keterangan dengan dasar-dasar kitab suci yang sangat kuat seputaran itu, ya. Donditan ini dalam khotbah saya itu di postingan mereka video tadi kurang lengkap. Kenapa kok tahu-tahu saya omong begitu? Karena saya sedang menanggapi satu video yang ditafsirkan oleh Donditan, di mana mereka bahas kitab suci di situ, dan tafsirnya salah, tidak sesuai dengan arah dari ayat itu. Jadi yang saya maksud merubah di sana adalah merubah arah dari pesan Tuhan itu, lalu dicopot dengan sembarangan, lalu mulai diartikan secara ngawur dan menyesatkan. Video itu adalah yang berikut. Ya, ini saudara masih ingat ya. Kalau yang hadir waktu itu tahu saya sedang meresponi video ketika dia membahas Matius 7, 21 sampai 23. Perhatikan video berikut. Sekarang bacain aja ya. Dari ayat 21 nih sampai 23 nih. Apa katanya? Bukan setiap orang yang berseru padaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang yang akan berseru padaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Sekarang umat mana yang nyebut Yesus sebagai Tuhan? Kristen. Kristen. Umat mana yang bernubuat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang membuat mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang mengusir setan dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Enyala. Nah lo, gimana dong? Dia aja nggak mau istilahnya. Ya, jadi itu video yang kemudian membuat saya menyebut Donditan dipakai setan, anak setan. Jadi Donditan ini bukan Kristen, saudara. Anda lihat sebebas-bebasnya. Bayangkan kalau ini saya yang bahas kitab suci mereka, kira-kira saya punya tempat di mana? Sudah di penjara. Anda lihat sebebas ini, orang hukum semua pasti mengerti yang saya maksud. Dia kutip ini Matius 7 ayat 21 sampai 23. Lalu dia tafsirkan dengan arah yang memang betul-betul tidak sesuai maksud ayat itu. Sekali lagi, umat manapun non-Kristen boleh baca kitab suci kami. Boleh. Kalaupun tafsir, harus tafsir benar. Kami berterima kasih. Kalau tafsirnya salah secara hukum itu penistaan. Itu menista agama kami. Bagaimana kalian enak-enak saja penjarakan Ahok, penjarakan Saifuddin Ibrahim, penjarakan orang-orang yang kutip-kutip kalian punya. Lalu lihat ini sebebas-bebasnya. Dan waktu itu saya bikin video di mana saya sedang memberi apresiasi kepada NU. Karena NU itu bikin aturan tidak boleh menyebut non-Islam sebagai kafir. Lalu saya bandingkan dengan Donditan yang suka merubah ayat, dalam artian tafsirnya berubah. Tafsirnya tidak sesuai arah tafsir Kristen. Lalu Anda keberatan dibilang setan, saya akan kasih tahu, memang Anda dipakai setan.
Saya tidak akan perbaiki kata itu. Anda masuk ke rumah kami. Oke? Anda masuk ke rumah kami. Anda obrak-abrik barang-barang kami. Salahkah kalau kami bilang kau pencuri? Dan siapa di Alkitab yang disebut dengan mencuri? Setan. Kecuali Anda ini sedang bahas kitab suci Anda, agama Anda, lalu tiba-tiba saya ngomong begitu, itu salah. Nah ini perlu diberi keterangan. Saya berharap Donditan menonton ini supaya Anda tahu bahwa label setan itu ada latar belakangnya. Itu bukan makian, nanti saya jelaskan. Itu bisa dipasang kepada siapapun termasuk pendeta yang menafsirkan Alkitab secara salah. Kutip Matius 7 ayat 21 sampai 23, baru dia bertanya kepada gadis tadi atau ibu tadi atau nona tadi. Tidak tahu itu Kristen atau bukan. Agama mana yang menyebut Yesus sebagai Tuhan? Lihat, enak banget Kristen. Enak sekali omong, sesuka hati kalian. Umat mana yang usir setan dalam nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bernubuat demi nama Yesus? Kristen. Umat mana yang bikin mujizat dalam nama Yesus? Kristen. Kata Yesus apa? Nyala. Nah loh. Jadi dia sedang mau bilang. Dan ini saya bisa gabung yang video-video lain. Nanti saya munculkan juga. Tenang. Jadi Anda jangan pikir tiba-tiba kami ngomong begitu. Kami sudah pegang data. Anda tuh menista agama kami. Tapi karena kami ini tidak mental banci yang main lapor. Ya kami perlu tanggapi Anda supaya semua orang yang puji-puji Anda pikir Anda cerdas, pintar dipakai Tuhan. No, Anda dipakai setan. Jadi arah ayat itu bukan begitu. Itu bukan orang Kristen sejati yang dibahas di situ. Kristen sejati itu pasti masuk surga. Ya. Dia mau kasih patah semangat orang-orang Kristen yang mungkin imannya lagi goncang, kurang baca Alkitab, tidak rajin ibadat, tidak tekun mendalami imannya. Dengar tipuan-tipuan, dusta-dusta Donditan seperti itu, pasti mental. Kami sih tidak rugi karena kami tahu bahwa Kristen asli tidak mungkin terhilang. Tapi bukan berarti kami pembiaran dong. Ya. Ingat bahwa ayat itu tidak bicara Kristen asli. Itu bicara nabi palsu. Makanya Donditan, Anda tuh tidak mengerti kitab suci kami. Saya sudah nonton Anda berkali-kali. Cara Anda pegang Alkitab banding-banding. Anda tidak paham tafsir Alkitab. Anda tidak paham dasar pemikiran Kristen itu seperti apa. Anda tidak paham. Ya harusnya Anda stop. Sebenarnya saya omong ini adalah bentuk kasih saya kepada Anda. Bahwa Anda tuh sedang dijebak oleh setan, dipakai setan. Mau terlepas tidak? Ah, kira-kira itu seruan saya. Matius 7 ayat 21 itu, teksnya dimulai dari ayat 15. Dan ayat 15 itu bicara nabi palsu. Perhatikan ini ayat. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Iya, itu nabi palsu bukan Kristen asli. Jadi nabi-nabi palsu yang dalam gereja atau Kristen palsu yang dalam gereja, itu memang bukan Kristen, itu palsu. Mereka tidak mungkin masuk surga. Tidak mungkin. Makanya kalau kita bandingkan dengan surat Yudas pasal 1 ayat 4, mirip pesannya dengan Matius 7 ayat 15 tadi. Dikatakan apa? Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Ya. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Betul. Yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita. Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya. Jadi Matius 7 ayat 21 sampai 23 Anda tafsir secara salah. Maka saya kasih tahu, nanti Anda lihat data-datanya bahwa itu hanya dipakai setan, tidak mungkin dipakai oleh Tuhan, begitu ya. Jadi orang Kristen asli pasti masuk surga, amin. Harus syarat masuk surga harus mengaku Yesus Tuhan. Roma pasal
10 ayat 9. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan apa? Mulutmu, Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Amin. Dan Yesus ini Tuhan semua orang. Bukan cuma Tuhan satu orang, Tuhan semua orang. Saya nonton videonya Don Ditan, dia bilang begini, kalau saya dimaki itu biasa. Padahal saya mau tekankan, ini bukan makian. Kamu perlu dengar keterangan saya dengan istilah itu. Ini gereja, masa saya maki-maki? Ya, dia bilang kalau saya dimaki biasa aja. Asal jangan maki nabi saya, dia bilang. Kamu punya hanya nabi, ini Tuhan saya. Kau omong, kau hanya nabi, ini Tuhan saya. Tuhan kami. Video-videomu melukai banyak orang Kristen. Dan beberapa di antara mereka suruh saya tanggapi kamu. Jadi jangan hanya mau bicara, tapi tidak siap terima ketika kami beri keterangan kepada Anda. Ya. Tuhan kami. Dalam ajaran Kristen itu, sikap kepada Tuhan sangat ditentukan oleh sikap kepada ini. Ini semua firman-Nya. Dari Kejadian sampai Wahyu, meremehkan ini, meremehkan dia. Menghormati ini, hormat dia. Tidak cinta ini, tidak cinta dia. Cinta ini, cinta dia. Amin. Nah, Anda bilang asal jangan nabi saya. Siapa mau ganggu nabi kalian? Kristen suruh hargai agama Islam kok. Kristen punya dasar suruh hormat orang Islam. Hormat orang Hindu. Doakan orang Buddha. Kristen ada. Saya bisa buktikan datanya lebih panjang lebar. Kristen tidak ada kebencian. Nah, mungkin karena kurang paham Alkitab. Jadi ketika saya bilang anak setan dianggap benci. Mari. Sebenarnya Anda harus bersyukur saya katakan itu. Untuk memberitahukan seperti apa posisimu sekarang. Siapa yang kuasai Anda ketika Anda menafsirkan firman Tuhan Yesus Kristus dengan arah yang diubah dan menyesatkan itu. Ya. Yesus itu Tuhan semua orang. Masih ingat dalam Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 36, sama-sama baca. 1, 2, 3. Itulah firman yang ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel. Yaitu apa? Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Ini Tuhan semua orang. Waktu Tuhan Yesus datang kembali nanti, Bapak Ibu jemaat, dia bukan menghakimi gereja, dia menghakimi semua bangsa. Bukan semua gereja, semua bangsa. Nah, ini perlu tahu. Ya. Makanya dalam Matius pasal 25 itu, ayatnya yang ke-31, firman Allah berkata buat kita, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. 32. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Tidak mungkin nabi biasa kok kumpul semua bangsa buat apa? Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan waktu itu kalau kita bandingkan dengan Filipi pasal 2 ayat 10 dan ayatnya yang ke-11, setiap lutut akan bertelut di situ. Semua lidah akan mengaku bahwa Yesus apa? Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Don Ditan, saya mau kasih tahu, kau juga akan berlutut waktu itu. Dan semua Anda yang maki-maki Tuhan kami, Anda akan berlutut waktu itu.
Dan bersyukur kalau Anda berlutut waktu itu sudah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau Anda tidak terima, Anda akan dipaksa berlutut. Kata Tuhan itu, kata Yunaninya kurios. Dan sepanjang perjanjian baru itu ayatnya ratusan. Khusus Kisah Para Rasul saja 111 ayat yang menuturkan Yesus itu Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Kenapa Yesus Tuhan dalam arti setinggi-tingginya? Kata kurios itu punya arti dua, Bapak Ibu. Ya, bisa berarti Tuhan biasa, ya yang diterjemahkan bahasa Inggris, bisa Lord, bisa Sir. Ya, itu Tuhan biasa. Tuan tanah, kaisar, raja, orang bisa panggil dengan kata kurios. Dia adalah penguasa satu daerah, satu wilayah. Tapi arti yang kedua dari kurios adalah Tuhan dalam arti setinggi-tingginya. Dan tidak mungkin kata Tuhan yang diberikan kepada Yesus dalam Filipi 2 ayat 11 ini dalam arti yang pertama. Tidak mungkin, pasti arti kedua. Arti kedua tadi ingat, dia Tuhan setinggi-tingginya. Apa dasarnya? Ayat 10 dasarnya. Itu ayat bilang begini. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit berlutut semua loh. Dan yang di atas bumi. Dan yang di raja mana, kaisar mana, yang satu langit berlutut di depannya. Tidak ada. Jadi kalau mereka disebut dengan kurios dalam arti pertama masuk akal. Katakanlah Alexander the Great. Atau zaman Kaisar Octavianus. Atau Kaisar Agustus. Itu berkuasa cukup luas. Atau zaman Nebukadnezar lah. Orang panggil dia Lord juga. Tapi dia berkuasa wilayah batasan. Salomo punya zaman. Tapi tidak mungkin malaikat berlutut di hadapan Salomo. Tapi ini malaikat berlutut. Beri tepuk tangan dulu. Kalau Anda bilang Nabi Anda dihina, Anda tersinggung. Kok Anda seenak-enaknya otak-atik omong Tuhan kami. Lalu itu video bilang lapor aja, lapor aja. Banci aja. Yang lapor-lapor aja, kami malas lapor-lapor. Saya tidak larang orang Kristen kalau rasa terganggu dengan mau lapor silakan. Tapi kalau saya, aduh, pelayanan terlalu banyak, mau lapor-lapor apa. Anda harus kuat dong, harus dengar. Mau bikin tersinggung orang tapi kita sebut sedikit tidak siap. Bagaimana harus siap? Ya, kalau kami dilarang keras, mengganggu agama orang, selesai. Dan tidak akan kami lakukan itu. Tapi kami tidak akan biarkan siapapun mengganggu-ganggu, mengobok-obok iman kami. Kitab suci kami, tidak akan. Ya, contoh lagi nih, video lain, Saudara Donditan. Makanya nanti sepanjang ini, saya kasih bukti dulu. Anda rubah firman yang saya maksud itu, kau tafsir tidak sesuai dengan arah tafsir kami. Dan sudah menafsir seperti ini, lagi-lagi ini penistaan sebenarnya. Kamu terlalu lancang sekali mengobok-obok kitab suci kami. Anda lihat video berikut lagi, dia diskusi dengan seorang Kristen lain dan aduh kacau sekali pemahamannya tentang Alkitab. Tapi paksa diri omong Alkitab tiap hari. Seolah-olah mau dari waktu ke waktu omong Alkitab terus. Kan dosa lu ditebus. Ulang Yesus videonya. nebus dosa. Ulang. Gue mau nanya nih. Ya. Kan dosa lu ditebus. Ya. Yesus nebus dosa. Betul. Yesus nebus dosanya Jesslyn. Betul. Nebusnya ke siapa? Ke Tuhan. Hah? Menebusnya ke Tuhan dong. Dosa kita kan ditebus dilunaskan kan? Kan ada pelunasan. Upah dosa adalah? Upah dosa adalah maut. Maut. Penguasa maut adalah? Iblis. Jadi kalau lu berdosa, bener ya. berarti Yesus nebus dosanya ke siapa? Iblis. Ini nih pengetahuan baru ini. Pernah baca kan? Iya. Ayat itu pernah baca kan? Hafal itu. Upah dosa adalah maut. Penguasa maut adalah iblis. Nah, kalau Yesus menebus dosa manusia, berarti nebus dosa ke siapa? Iblis. Bener. Anda lihat ini. Ini sudah penistaan. Penistaan. Yesus itu bukan tebus dosa ke iblis. Yesus tebus dosa kita ke Bapa. Saya tabrak oncu. Sampai stroke. Tabrak sampai stroke lah. Lalu oncu lapor polisi, lapor Pak Eka. Oke. Lalu dalam proses itu saya harus ganti rugi. Saya bukan bayar ke Pak Eka. Saya tebusnya ke oncu. Logikanya salah.
Kita itu berdosa kepada Allah, bukan tebus di setan. Kita tidak bersalah kepada setan. Saudara nangkap ya? Nah ini, saudara lihat. Sebenarnya masih ada bukti lain Don Ditan. Anda tuh menista agama kami. Anda menista agama kami. Ya. Jadi kok kayak tidak setara di negara ini. Saya pendeta Mel Atok ini tersurat terbuka dibuat sapa saja yang berwenang. Saudara tolong dengar saya dulu. Saya orang Indonesia asli. Kalau saya sampai bicara keras seperti itu sudah akumulasi dari ketidaksetaraan di bangsa ini. Dalam urusan mengobok-obok iman kami secara lancang dan ngawur. Anda lihat dia punya tafsir. Kita itu tidak ditebus ke setan. Tebusnya ke Allah. Makanya kalau kita baca firman Tuhan. Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Itu ayat bilang apa? Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya. Atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Iya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Iya. Jadi kalau manusia mau tebus. Manusia tidak bisa tebus kepada Allah. Mesti ada yang tebus kita di Allah. Dan yang tebus itu adalah Tuhan Yesus. Dan harganya telah lunas dibayar. Amin. Makanya Alkitab berkata Yesus itu mendamaikan kita dengan Allah. Makanya dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 18. Firman Allah bilang begini. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Iya, 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Iya, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Jadi banyak masih bisa saya tunjukkan banyak sekali bahwa Don Ditan ini merubah firman. Yang saya maksudkan merubah, dia tafsir secara ngawur. Dan itu persis gaya setan. Nats yang kita baca tadi, orang yang menolak otoritas firman Allah, Tuhan Yesus bilang bapaknya siapa? Setan. Nah, Don Ditan sudah tahu ya kenapa saya omong itu. Supaya Anda tahu posisi Anda. Saya sebenarnya, kalau Anda dengar ini Anda bersyukur karena Anda harus dilepaskan kalau Anda mau. Kasihan loh, Anda dipakai setan. Anda mendustai banyak orang. Anda mendustai orang Islam saat bahas Alkitab kami. Karena orang Islam pasti tidak mengerti cara menafsirkan Alkitab kami. Anda tipu mereka selama ini dengan cara menafsirkan kitab suci. Dan bisa jadi dari cara Anda menganalisa, menafsir kitab suci kami. Itu menimbulkan sikap anggap enteng dari orang-orang yang Anda tipu terhadap kami. Bukankah itu pemecah belah? Padahal kami ada hormat orang Islam. Kami ada hargai orang Islam. Masjid-masjid di sekitar kami semua terjaga aman. Heran sekali orang begini. Dia kelihatan halus tapi bahaya. Omongnya pelan. Saya kasar tapi kalau Anda terima, bagus Anda dibebaskan. Karena karakter orang ya beda-beda. Kan dengan cara tafsirnya begini kasihan. Orang-orang Islam yang tidak mengerti cara tafsir Alkitab akan melihat, ya kasihanlah menyembah manusia. Siapa yang sembah manusia? Kami sembah Tuhan. Makanya ketika Yohanes pasal 8 itu ayat 43 Tuhan Yesus bilang apa? Apa sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ya. Kenapa kamu tidak menangkap firmanku? Ayatnya yang ke-44. Iblislah yang menjadi bapamu. Itu dasar. Saya bilang Don Ditan atau siapapun. Orang-orang yang tafsir kitab suci kami. Dengan merubah arah tafsiran itu. Ini ayat yang bilang. Iblis yang menjadi bapamu. Ya. Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi pengertian anak setan itu bukan perkawinan manusia dengan setan. Atau setan kawin dengan setan. Bukan. Roh tidak bisa kawin.
Manusia juga tidak bisa kawin dengan roh. Itu bicara tentang cara berpikir, sikap hati, dikuasai setan. Apalagi berurusan dengan firman yang kudus. Dan ingat Bapak Ibu jemaat, saya omong ini bukan hanya untuk Donitan, siapapun. Kalau kita kutip ayat sembarang-sembarang, itu bahaya. Termasuk kirim ayat untuk ganggu orang pembini, itu lebih bahaya. Oh itu Anda setan juga. Anda ganggu rumah tangga orang tapi kirim ayat. Allah turut bekerja dalam segala berkah. Anda lihat. Hah? Ibu-ibu lagi berkelahi sama suaminya, Anda kirim ayat. Dia pikir Anda pahlawan. Padahal Anda setan. Karena setan itu bisa kutip kebenaran tapi maksudnya dusta. Itu cara kerja setan juga. Dia bisa kutip ayat yang benar tapi maksudnya dusta. Sama, itu bapak pendusta. Anda juga bisa mendustai orang-orang Kristen yang lemah. Saya tidak tahu beberapa video itu dia ngobrol sama siapa. Kalau sama orang Kristen kan ada beberapa video yang lalu lagi. Yang dia bilang setan ada andil dalam penebusan. Itu kan sudah saya tanggapi juga. Itu juga menista agama kami, kitab suci kami, iman kami. Ya. Jadi tidak tahu apa-apa tapi ngomong kayak tahu-tahu. Jadi buat Donitan harusnya Anda bersyukur saya kasih tahu posisi Anda. Anda terikat itu, Anda ditipu itu oleh setan. Ya. Maka label itu saya beri. Kalau siap menafsirkan kitab suci kami dengan merubah arah tafsiran yang benar, maka siap disebut anak setan. Itu maksudnya. Ya. Waktu Yesus ngomong ayat ini, dikatakan, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Waktu Yesus kutip ayat ini, ketika ada penolakan terhadap Kristus, penolakan terhadap otoritas firman Allah, Yesus bicara ayat ini. Ini merujuk peristiwa apa? Kejadian pasal 3. Ketika setan pakai ular untuk merubah firman. Saudara masih ingat ya ayat itu ya? Firman yang asli Tuhan bilang apa? Kejadian 2, 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Sampai di situ. Saudara mengerti firman Tuhan ini? Semua pohon dalam taman ini kau makan buahnya dengan bebas. Apa yang saudara dapat dari pesan ini? Tuhan sangat mengasihi Adam dan Hawa. Semua ini kau nikmati. Ya, kalau Tuhan bilang semua berkat nikmati, Tuhan sayang kita. Tapi setan akan merubah sehingga memberi kesan Tuhan tidak sayang kita. Tuhan hanya melarang. Makanya nanti kata boleh dia buang. Saudara, saya sudah ulang-ulang kutip ayat ini. Saya harap jemaat mesti hafal penjelasan saya ya. Kalau ayatnya cuma arti ini yang ditekankan adalah kasih Allah yang luar biasa. Tapi dalam kasih Allah yang luar biasa tuh tetap ada aturan. Makanya muncullah ayat 17. Begitu. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi pada waktu setan datang, dia rubah ini ayat. Itu seperti dalam ditahan rubah itu ayat-ayat yang tadi dia bahas. Bilang kita tebus di setan lah. Seolah-olah orang Kristen yang menyebut Yesus Tuhan tidak masuk surga lah. Padahal arah tafsirannya bukan begitu. Lalu Anda keberatan, kami sebut Anda anak setan. Tidak boleh keberatan, kami sedang tolong Anda. Anda memang keadaannya seperti itu. Harus bertobat, itu pun kalau Anda mau ya. Saya harap Anda mau. Dan bukti kami mengasihi, kalau saya pribadi, saya menyebut Anda dalam doa saya. Tuhan saksi. Saya menyebut Anda dalam doa saya. Siapapun yang saya tanggap itu saya doakan. Bukan omong-omong saya tidak doakan, itu tidak benar. Susah apa menyebut orang yang menyakiti kita dalam doa? Susah apa? Bapak Ibu di sini saya tolong ajar ya. Jangan masalah de mertua susah sebut. Kalau mertua sekali susah sebut, dong ditahan. Saya yakin tidak masuk dalam doa Anda. Mertua Anda tidak sebut.
Mantan pacar Anda tidak sebut. Bagaimana Anda mau doakan Yahya Waloni? Tidak mungkin. Berat. Nah, saran saya, doakanlah semua. Amin. Pintar, jemaat semua pintar semua. Haleluya. Ya kan? Lalu setan datang menunggangi ular. Ya. Lalu setan mulai rubah itu ayat Kejadian 3 ayat 1. Perhatikan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Di situ kasih Tuhan hilang sama sekali. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Anda bayangkan, mana mungkin Tuhan suruh cipta semua, baru Tuhan bilang, ini jangan raba, satu pun jangan. Anda lihat setan punya cara. Ayat-ayat bilang, percaya Yesus selamat. Tapi Don Ditan hari-hari ini berusaha membuktikan. Dan bukti-bukti yang dia pakai itu arahnya salah semua. Bahwa kalau percaya Yesus sebagai Tuhan itu salah. Anda menista agama kami. Dan karena Anda otak-atik kitab suci kami juga bilang, Anda anak setan. That's it. Saya bukan keras-keras bunyi-bunyi kosong ya, Pak Don Ditan ya. Saya sekolah teologi ya, walaupun saya masih banyak belajar. Tapi saya paham tafsiran kitab suci kami gitu ya. Jadi saya dengar Don Ditan bilang menantang debat. Boleh, tinggal atur tempat yang netral, Bali paling bagus. Dia juga siap biayai. Biayai ya, multimedia saya 3 orang. Ya karena saya mesti live kan, kameramen 2. Tanpa netral tuh Bali. Aman kok Bali, bagus. Lalu saya tidak mau debat pegang-pegang laptop, tidak mau. Standing, kayak debat capres. Saya mau begitu. Saya fighternya begitu, bukan buka ini cari-cari. Malah saya capek. Lu berdiri di situ, saya berdiri di sini, kita dia debat. Itu keren. Saya mau. Pasti saya mau. Tahu usah pakai laptop, bongkar-bongkar ini. Dan temanya harus satu. Tema saya minta, Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat dunia. Kalau mau silakan, saya siap tempur. Waktu saya pas, saya memang jadwal khotbah lagi banyak keliling Indonesia bahkan dunia. Tapi kalau waktunya sudah pas, siap Pak Don Ditan, hormat diberi. Jangan buka-buka laptop, kok gaang-gaang di situ, langsung berdiri. Tang. Karena saya ini pengkhotbah lapangan KKR, bukan pegang teks banyak-banyak bikin pusing. Kalau memang kau berilmu, mari. Kalau kau paham Alkitab. Saya bukan baru pertama kali berdialog. Pelayanan saya itu tanya jawab. Dan jawabnya spontan. Tidak kasih pertanyaan baru saya siap jawaban. Ini bukan sombong. Boleh, silakan. Ya, siap. Ya, boleh kok. Ini bukan, saya memang orangnya kadang keras, kadang halus. Karena saya lihat di video mereka bilang, pendeta Melatok langsung ciut. Saya suka sakit perut kadang-kadang ya. Jadi boleh kok, boleh. Pak Dondi tinggal atur dan terima kasih kalau mau biayai semua. Saya multimedia 3 ya. Ya, dia biayai semua. Hotel semua dia biayai. Begitu ya. Dan terima kasih, saya senang sekali. Supaya kita belajar tentang ajaran Kristen yang selama ini Anda tafsir secara kacau. Dan itu kategori penistaan. Tapi tidak apa-apalah, kami mengampuni, kami berharap dengan video seperti ini Pak Don Ditan tidak mau lagi jadi anak setan. Itu maksud kami. Itu bukan makian Pak, itu kasih itu. Daripada saya tidak kasih tahu, yang lebih jahat itu orang-orang yang puji Anda. Kami sudah buktikan dengan data-data, nanti saya akan munculkan tambah data nih. Belum habis nih. Jangan pikir sudah habis. Orang-orang yang puji Anda itu mereka juga tipu Anda Pak Dondi. Mereka tipu Anda seolah-olah Anda cerdas, salah. Silakan kalau Anda bahas kitab suci Anda, tapi Anda bahas kitab suci kami lebih mengerti dari Anda. Itu poinnya. Kami pasti lebih mengerti dari Anda. Kami ini bertobat, serahkan hidup, dibentuk di sekolah teologi dan masih sekolah lagi. Sekarang
Begitu ya. Jadi saudara lihat bahwa setan ini, dia bilang begini, tentulah Allah berfirman. Kalau dalam terjemahan asli, dia bilang benarkah Allah berfirman? Jadi dia mempertanyakan firman. Setan. Nah, seperti Anda meragukan kitab suci kami sebagai firman Allah, nah setan punya cara kerja begitu Pak Dondi. Jadi saya sebut itu karena ada kemiripan-kemiripan Anda dengan cara kerja setan menurut data-data ini. Begitu. Ya. Tidak cukup sampai di sini, ya. Tuhan tuh bilang kalau kau makan pasti kau mati. Setan bilang tidak. Jadi orang yang selalu membantah apa yang Tuhan bilang pasti dipakai setan. Tuhan bilang jalan ke surga cuma satu kok. Kalau kau meragukan perjanjian baru sebagai Alkitab, wah salah dong. Perjanjian lama itu semua namanya antitipe, penggambaran-penggambaran. Perjanjian baru itu penggenapannya, itu komplit. Itu firman yang dijanjikan dan yang digenapi. Semua firman. Begitu. Jadi saya harap Anda dengar ini, Anda fokus urus Al-Quran saja ya. Tak usah bahas Alkitab. Kacau semua Pak Donditan pembahasan Anda. Anda mau pegang Alkitab dari tahun berapa pun tidak ngaruh buat kami. Lalu bagaimana yang terjemahan berbeda-beda? Itu juga dalam Kristen tidak pengaruh. Sepanjang tidak merubah arah tafsir. Makanya kenapa pendeta khotbah, dia bisa punya tafsiran King James, New American Standard Bible, New International Version dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan arah tafsiran yang searah. Jadi kami tidak ada persoalan dalam pandangan kami. Dasar kami berpikir. Tidak ada persoalan dengan terjemahan beda-beda. No problem. Asal jangan terjemahan seperti Saksi Yehova punya. New World Translation. Terjemahan dunia baru. Nah, itu sesat dan dipakai setan bagi kami. Jadi bukan hanya Anda yang saya omong. Siapapun yang merubah-rubah firman kami. Karena itu arahnya sudah beda sama sekali. Tapi kalau terjemahan New King James sepanjang arah tidak beda. Kami tidak ada masalah. Begitu cara Kristen berpikir. Kamu tidak bisa giring kami ikut kamu punya cara berpikir. Salah. Begitu. Kalau yang debat dengan Anda tidak mengerti, dia akan ikut Anda punya alur. Tidak. Anda mesti ikut alur kami. Karena yang Anda pertanyakan iman kami. Bukan imanmu. Begitu caranya ya. Masih seputaran setan kutip ayat dan menipu, ya. Saudara, setan itu datang mencobai Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara sudah baca ya? Pencobaan ada 3 kali, suruh rubah batu jadi roti dan seterusnya. Tapi saya langsung saja kepada pencobaan di mana setan kemudian kutip ayat. Saudara lihat, setan kutip ayat. Jangan salah, tapi ditafsirkan secara salah. Dan itu Tuhan bantah. Jadi boleh hamba Tuhan itu bantah tafsiran yang salah. Itu harus dilakukan. Karena itu teladan dari Sang Juru Selamat. Dalam Matius pasal 4 ayat 5 dan 6. Ayat 5 saudara lihat di sini. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. 6. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis. Sebab ada tertulis. Setan mulai kutip ayat, saudara-saudara perhatikan. Mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Saudara tentu mau tahu ini setan kutip ayat mana? Setan kutip Mazmur 91 ayat 11-12. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. 12. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Jadi buat jemaat yang tidak hafal ayat, hati-hati. Setan hafal ayat. Donditan hafal ayat. Anda hanya hafal utang? Hanya hafal dosa mertua? Anda kalah sama setan. Makanya kenapa beta di sini ngotot ayat. Saudara, bersyukur ada gereja model begini. Sorry, kita tidak sedang, bisa saja kita menyanyi 2 jam tidak ada khotbah. Pulang tuh hanya hatiku penuh nyanyian tapi tidak penuh firman. Anda lihat setan kutip ayat. Tapi tafsirannya kacau. Dia kutip ini ayat,
Lalu dia pancing-pancing Yesus melompat. Anda bayangkan. Itu seperti setan kutip ayat bilang begini. Tuhan menyertai engkau tuh. Galap-galap jalan sendiri saja. Itu hati-hati loh. Makanya saudara lihat ketika dia kutip ini ayat. Saudara perhatikan penjelasan saya. Ketika dia kutip ini ayat. Di Matius pasal 4 ayat 7 itu dimana dia kutip Mazmur 91 ayat 11-12 kan. Tunjukkan ayat 7 dulu. Ya. Yesus ayat 6 tadi. Ia berkata kepada jika engkau anak Allah jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis mengenai engkau dan seterusnya. Ini dia kutip ayat untuk pancing-pancing kita. Jadi saudara harus peka ya, seperti kayak debat teologi misalnya. Mereka bukan Kristen, mereka pakai ayat untuk pancing-pancing kita. Harusnya jangan dilayani. Kalaupun dilayani harus kakmat. Karena itu sifatnya mencobai. Mereka berdebat bukan untuk cari kebenaran. Berdebat untuk cari kelemahan kita. Ya, berdebat untuk cari kalah menang. Kristen tidak diajarkan berdebat untuk cari kalah menang. Siapa pintar, siapa hebat, no. Kristen diajarkan bicara kebenaran sejujurnya. Dan sering kita yang bicara kebenaran dianggap kalah. Tapi tidak apa-apa, kan kita penilaian dari Tuhan Allah bukan dari manusia. Amin. Nah, setelah kutip ayat dengan tafsiran yang salah, Tuhan bantah dia di ayat 7. Perhatikan. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis. Makanya boleh debat pakai firman. Janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ini Tuhan Yesus kutip mana? Ulangan 6 ayat 16. Perhatikan. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Tuhan Yesus kutip ayat ini. Kenapa? Karena waktu dia kutip itu Mazmur 91 ayat 11 dan 12. Dengan bilang malaikat nanti topang engkau suruh melompat. Itu bukan kutip untuk praktek kebenaran. Itu kutip mencobai Tuhan Allah. Makanya Yesus bilang kau jangan mencobai Tuhan. Itu cara bantah. Jadi kekasih Tuhan, saudara Donditan. Anda sudah tahu ya bahwa bukanlah barang baru kalau orang memutarbalikan arah firman itu adalah dipakai setan ya. Saya harap Anda sudah mulai bisa terima ya. Tapi kalau kurang dan saya tambah lagi. Saya tambah lagi. Pak Donditan atau siapapun termasuk saya ngomong kepada diri saya sendiri. Dan semua pendeta, semua orang Kristen jangan coba-coba tafsir ayat sembarang-sembarang. Jangan masukkan pikiran kita kepada firman lalu kita obok-obok itu firman sesuka kita. Tidak bisa. Karena firman itu tidak bisa ditafsirkan sembarang. Petrus sudah bilang kan. 2 Petrus pasal 1. Ya. Ayat 20, 21. Petrus bilang begini. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Iya, tidak bisa. Nanti saya tunjukkan pengalaman Petrus sendiri. Ketika ditafsirkan menurut kehendak Petrus sendiri. Tuhan bilang Petrus apa? Lu iblis. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini Petrus setelah bertobat. Dia ngomong ini. Dulu dia pernah tafsir salah. 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Salah satu benang merah nubuatan para nabi tentang kitab suci kita apa? Tentang Yesus. Penderitaannya, penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga dan semua tergenapi sempurna. Yang belum adalah kembalinya dia yang kedua kali. Dan ingat, kalau penderitaannya, penyalibannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya tergenapi sempurna, percayalah kedatangannya yang kedua kali akan tergenapi sempurna. Pasti. Waktu itu Petrus waktu masih salah, mau tafsir sendiri. Kan Tuhan Yesus bilang, saya harus ke Yerusalem, mati menderita di sana. Itu kan inti nubuat. Petrus tegur Tuhan Yesus. Di situ anaknya saja, dengar saudara Donditan. Anak kesayangan, salah satu anak kesayangan Tuhan Yesus itu Simon Petrus, murid kesayangan. Itu aja dikatain setan ketika cara berpikirnya mulai salah, tafsir kehendak Tuhan secara salah, apalagi kamu yang bukan Kristen. Lihat tuh, Matius 16, ayatnya yang ke 21, mulai 21 deh. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya
bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Nah, ini kan jelas saudara-saudara, ini adalah inti nubuatan tentang Yesus. Di sini Petrus bereaksi 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Petrus mau supaya apa? Tuhan Yesus itu pakai mahkota tanpa salib. Itu juga yang setan cobai Yesus di padang gurun. Langsung lompat saja supaya dapat semua. Langsung yang instan-instan. Makanya kemudian mulai melihat cara berpikir Petrus ini mirip setan. Tuhan hantam di ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Berkata kepada Petrus, bukan kepada setan. Petrus, nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab apa? Engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi Donditan, Pak Donditan, Anda tuh tidak memikirkan apa yang Allah kami pikirkan. Karena Anda tidak punya Roh Kudus. Dan saya bantu lagi, kasih tahu Anda tidak ada Roh Kudus. Karena hanya orang yang mengaku Yesus Tuhan yang ada Roh Kudus. Donditan kan tolak ketuhanan Yesus. Dari mana ada Roh Kudus? Rohmu sendiri. Lalu ada rohmu sendiri. Tidak ada Roh Kudus. Dan orang kalau tidak ada Yesus, tidak ada Roh Kudus. Mau saya buktikan lebih pahit. Ada setan di situ. Kenapa saya kasih tahu buka ini semua? Karena Anda tafsir kitab suci kami secara tidak paham, makanya saya kasih paham apa yang Anda belum paham tentang kitab suci kami. Supaya lain kali kalau mau omong Alkitab kami, pikir-pikir. Ingat, kalau cuma baca nggak dilarang. Tafsir dilarang, karena bisa jatuh penistaan. Ya. Petrus saja dikatain iblis, saudara-saudara. Jadi menurut saya, ini ingat ya, jangan langsung tarik ke Donditan saja. Tarik ke Bapak Ibu juga ya. Mulai pikir aneh-aneh. Tuhan ada rancang proses, mengeluh. Masalah rumah tangga minta cerai. Anda tidak sesuai kehendak Allah. Bagaimana Tuhan mau pernikahan Anda tuh langgeng. Anda mulai anggap, ini laki model apa. Jangan, Tuhan tidak mau bercerai. Supaya Anda yang sudah nikah, ada rencana nikah, jangan. Saya sudah nasihat, kalau mau nikah konsultasi dan saya itu saya buka terang-terang. Walaupun saya tahu kadang-kadang cintamu melebihi nasihatku. Tahu saya. Sebanyak beta nasihat dengan jujur dan tulus dan sayang dan kasih dengan doa, bukan hanya nasihat. Saya ada kepentingan apa? Ini bukan saya nasihat Absdef yang darah daging saya. Ini jemaat Tuhan yang saya gembalakan. Saya sudah nasihat begini. Pertimbangkan ini. Tapi cintamu melebihi firman-firman yang saya sampaikan. Syukur kalau cintamu benar. Nanti nikah baru 2 bulan baru. Ternyata Bapak benar. Lu terlalu banyak dance. Tapi ya sudah, san boleh bercerai. Mau suaminya dengkurnya panjang sekali. Sambung lagi. Tidak berhenti. Cinta sudah pelok. Tendes di hidung. Saudara harus tekan di hidung. Kemana lagi? Jangan-jangan mau mencerai. Itu tidak sesuai kehendak Tuhan. Setan tipu kita. Bergumul. Pikul salib. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Saya sudah dengar banyak ibu-ibu masalah rumah tangga. Mereka bergumul, berkemenangan kok. Amin. Jadi jangan aneh-aneh ya. Doa-doa tidak sembuh lalu mulai pakai okultisme. Itu pikiran Anda sudah kacau itu. Dokter Alkitabiah. Tapi supaya ke dukun setan omong di kuburan. Nenek. Ada saja. Gitu. Dokter lebih percaya nenek yang sudah tulang belulang daripada ini orang yang sekolah tinggi-tinggi kok praktek di rumah sakit umum nih. Heran Muhammad. Mereka dipakai Allah.
Nenek kapan sekolah dokter? Nenek mati, saya tetanus. Maksudnya saya maksud begini. Tolong yang sesuai Bible lah, ya kan. Aduh. Oke. Pak Donditan yang terakhir. Jadi Pak Donditan tolong jangan omong Alkitab kami lagi ya. Sepanjang Anda omong, label ini akan terus sesuai dasar-dasar firman tadi ya. Anda terlalu banyak rubah tafsiran ayat kitab suci kami ya. Dan kami omong ini untuk semua, siapapun termasuk dalam Kristen sendiri, jangan coba-coba rubah firman, maksud kami tafsiran dari arah itu. Apalagi yang doktrin-doktrin mendasar, mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan penebus, Tritunggal sesat, kitab suci palsu, apa segala macam, kami sarankan jangan. Anda sudah terlalu mentang-mentang kalian mayoritas, begitu, jangan ya, jangan, kami pesan jangan. Sebagai penutup, orang tanpa Kristus, tanpa dipilih dan dilahirbarukan oleh Allah, dikuasai setan. Baca Efesus 2 mulai ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Terus. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 3. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang ini lain. Paulus juga melibatkan dirinya di dalam. Tapi yang saya persoalkan ayat 2-nya ya. Yang berkata apa? Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa. Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi orang-orang durhaka yang dimaksud adalah orang-orang yang melawan firman, menentang firman, menghina firman. Bagi kami Kristen yang sering diganggu, perlu kami kasih tahu, Alkitab kami adalah firman Tuhan yang kudus. Tolong jangan ganggu kami. Ya, karena yang ganggu pasti anak setan. Ya, itu saja yang saya mau sampaikan. Dan buat orang Kristen, juga tolong taat firman. Jangan melawan ini firman. Karena sekalipun Anda Kristen, Anda melawan ini firman, Anda juga anak setan. Saudara anak Tuhan Yesus, amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan dimuliakan. Dinubuatkan Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam yang ribuan tahun hidup di langit, bukan di surga Pak, di langit, nanti menjelang kiamat turun lagi ke bumi untuk yang kedua kalinya dalam rangka membunuh babi, mematahkan salib dan mengoreksi kejahatan atau kesesatan umat Kristen yang menuhankan dia, yang menyembah dia, yang menyembah Yesus alaihissalam ini sebagai Tuhan. Yesus alaihissalam sebagai penebus dosa manusia. Ini diluruskan nanti oleh Isa Al-Masih, Nabi Isa Al-Masih. Dia nanti turun ke bumi itu bukan untuk menjalankan syariat yang baru, bukan. Dia malah menjadi makmum Imam Mahdi. Imam Mahdi yang menjadi imam sholat pada saat itu dan dia sebagai jamaahnya. Yesus alaihissalam sebagai jamaah sholat. Kemudian tugas Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam yang turun ke bumi itu untuk membunuh Dajjal, mengejar-ngejar Dajjal sampai Dajjal itu meleleh, dilihat oleh Yesus meleleh gitu, dilihat matanya oleh Yesus alaihissalam, maka melelehlah sang Dajjal itu. Kemudian karena manusia ini tidak ngerti, tidak percaya dengan seperti itu, kematian yang seperti itu, maka dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dajjal itu kemudian dipenggal lehernya dengan pedang Yesus alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam atau Yesus alaihissalam turun ke bumi itu dalam rangka itu meluruskan, mengkoreksi kesesatan kaum Kristen yang disesatkan oleh Paulus lewat Bible perjanjian barunya itu gitu. Ini insya Allah bisa meredam atau menghentikan pemurtadan secara nasional oleh misionaris dan gereja-gereja di seluruh Indonesia
Jangan sampai orang Islam yang lemah ekonominya dan lemah imannya di pelosok-pelosok desa-desa di Nusantara ini menjadi murtad, menjadi penyembah manusia, penyembah Yesus. Kemudian saya katakan lagi, turunnya Nabi Isa alaihissalam ini bukan untuk membenarkan ajaran Kristen, justru untuk mengkoreksi, sehingga orang-orang Kristen itu diusir oleh Yesus alaihissalam karena mereka bernubuat atas Yesus, atas nama Yesus, mengusir setan atas nama Yesus, menuhankan Yesus, dan bermukjizat atas nama Yesus. Itulah buah-buah dari Kristen yang diajarkan oleh Paulus atau Saulus, mengaku-ngaku sebagai nabi dan yang menciptakan Bible versi Perjanjian Baru. Kohdendi sekitar 900 sampai 1000 ayat dalam Perjanjian Baru itu adalah diambil dari Perjanjian Lama, kemudian diolah kembali oleh Paulus. Kemudian Paulus itu membatalkan hukum Taurat ketika menurut dia Yesus itu sebagai penebus dosa, disalib, mati disalib di tiang salib, maka batalah hukum Taurat. Berarti Paulus ini membatalkan hukum-hukum Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Enggak. Waalaikumsalam. Jadi itu tugas Nabi Isa alaihissalam, mendudukkan ajaran Yesus alaihissalam atau Nabi Isa alaihissalam itu kepada proporsi yang sebenarnya, yang sesuai dengan ajaran Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW itu klop. Dan nubuat Nabi Isa alaihissalam adalah ketika beliau nanti meninggal atau diangkat ke langit, barulah akan timbul Nabi Muhammad sebagai penghibur, sebagai penerus dan penyempurna ajaran Yesus dan ajaran para nabi. Yesus alaihissalam atau Isa alaihissalam turun ke bumi itu dalam rangka itu, bukan untuk menguatkan Kristen, Pak, justru untuk membunuh babi, ya, untuk mengkoreksi dan mematahkan salib. Maksudnya kalau secara majazi itu ya membatalkan hukum-hukum Kristen yang diajarkan oleh Paulus, ya. Ya, silakan yang diskusi. Ajukan permintaan. Oh, di sana Gurunda sudah sahur ya. Sudah jam. Iya. Udah jam 4 ya. Udah kami di sini. Masih lama. Nah, di sini baru jam 3. Ya, di sini baru ngiris bawang. Yang di Aceh memang dia ini murtadin ya, Bang. Iya betul, dia orang tuanya miskin itu, bahkan dia anak satu-satunya itu meradang orang tuanya gara-gara dia anak satu-satunya itu. Aku udah dapat informasinya, bahkan kampungnya itu di daerah Samalanga sana. Cuman dia sekarang nggak berdomisili di Aceh. Dia entah di mana dia sekarang. Itu dibiayai sama Saifuddin itu tuh. Saifuddin Ibrahim. Jadi nggak tahan hidup miskin ya? Iya betul. Akidahnya, ya Allah. Itulah orang-orang yang memang ilmu tauhidnya nggak jelas, kekuatan ilmu tauhidnya nggak ada. Nah, ini kalau orang-orang yang memahami Islam itu hanya sebatas KTP doang, kayak gitu lah terjadi. Iya, dia di pedalaman dia. Oh, Bang Daman, ya, Bang Daman. Ya, betul Bang Daman. Aku sama Bang Daman ini satu kabupaten. Kami dekat-dekatan nih Bang Daman. Bahkan pernah juga kita saling tegur sapa di Komal. Cuman kopi darat belum nih. Sama Daman Almatiti. Ya. Nanti sering-sering Bang Daman ke Komal kalau aku udah buka Komal Bang Daman ya.
Aduh, naik kau sini. Tunjukkan kau punya ilmu. Kok kau suruh aku turun? Oke. Terima kasih. Lunsit sabah sih. Punaman. Tak permen ya. Wah, ada saudara tampan kita juga baru gabung. Iya, Bang Stanley. Assalamualaikum Stanley. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dago. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.